Ini bukan yang pertama bagimu kan? Jika ya, aku akan bersikap lunak padamu. Dia pasti takut saya akan bergantung padanya. Tidak. Jangan khawatir. Setelah malam ini, saya sama sekali tidak akan mengganggu Anda lagi. Apakah aku mengganggumu atau tidak? Itu terserah padaku. Tidak. Sudah jam 9. Gadis itu. Apakah dia tuli? Juga suka berbohong. Halo Xiaoli. Grup LM kami memiliki toko mewah di bawah naungannya, bernama Eureka. Ada seorang rekan penjualan bernama Dais. Xiaoli sekretaris Liang Silo. Bantu aku mencarinya. Dimengerti Ketua Liang. Kakak, aku ingat Dash bukan penjual terbaik Eurekamu. Penjual terbaik apa? Amir akan kerja Wang Saudi. Wang Jaudi dia hanyalah orang kotor yang menandatangani kesepakatan dengan tidur bersama. Ketua Liang adalah ketua grup dengan kekayaan bersih ribuan miliar. Mengapa dia menanyakan tentang wanita matre itu? Aku juga tidak tahu. Ini pertama kalinya Ketua Liang memintaku untuk menyelidiki seorang wanita. Sudah kubilang jangan repot-repot. Keponakan, ini adalah niat baik penduduk desa. Tolong terima ini. Dan daging yang diawetkan serta sosis ini. Aku suka ini. Tuan Liang, Anda menugaskan saya untuk menyelidiki Dash ini. Dia dilaporkan sebagai penggali emas yang terkenal buruk, sombong. Dia suka menjilat orang kaya dan menginjak-injak orang miskin. Dia secara khusus melayani pria-pria kaya ini. Selain itu dia sharing. Bicaralah. Dia menjual tas dengan tidur bersama klien. Apakah itu benar? Itu benar. Kataku adalah rekan penjualannya. Pertama kaliku. Apakah benar-benar dengan wanita seperti ini? Kalau begitu Dash ini benar-benar sampah. Tidak seperti gadis muda yang melayani kami hari ini. Dia benar-benar baik. Cantik, baik hati, dan cakap. Sayang sekali aku lupa menanyakan namanya. Xiaoli pergilah ke Eureka. Ya Tuan Liang. Aku ingin melihat. Apakah kamu benar-benar seorang penggali emas atau tidak? Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo, ayo, ayo. Semuanya kumpulkan. Fokus maksimalmu. Cepat. Kudengar itu dari grup LM. Tuan Liang yang akan datang. Dan ini adalah kunjungan pertamanya. Translated and Halo, Tuan narrated Liang. by M Media. Ini terlalu canggung. Orang yang tidur dengan saya malam itu ternyata adalah bos besar grup. Kehadiran Tuan Liang menghormati tempat kami yang sederhana ini. Berhenti. Perlakukan saja aku sebagai pelanggan biasa. Kalau begitu tolong beritahu kami, asisten penjualan mana yang Anda butuhkan untuk melayani Anda? Kali ini, tidak ada dari kalian yang berani merebutnya dariku. Itu kamu. Bukan kamu. Itu kamu. Saya. Ya. Kamu. Mengapa jalang ini lagi?
Apa kamu tidak senang? Bagaimana mungkin? Ayolah. Dia adalah penjual terbaik kami. Jika Anda berani menyinggung Tuan Liang, tunggu saja Anda akan masuk daftar hitam oleh industri ini. Siapa namamu? Dais, Aku menanyakan nama aslimu. terlalu tidak menyenangkan untuk disebutkan. Coba pakaikan yang ini untukku. Permisi. Malam itu, bukankah kamu melepas pakaian dengan cukup terampil? Bawakan aku celana lain. Bawakan itu ke ruang ganti, agar aku bisa mencobanya. Ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi saya kapan saja. Aku punya pertanyaan. Aku akan menghabiskan 1 juta di sini bersamamu. Kamu tidur denganku sekali lagi. Bagaimana kalau? Kalau begitu mohon jangan melakukan pembelian. Meskipun saya kekurangan uang. Tetapi, saya hanya menjual tas. Saya tidak menjual diri saya. Mengapa semua pria begitu kotor? Tunggu sebentar. Kamu menjatuhkan ini. Terima kasih. Malam itu. Murni kecelakaan. Saya harap Anda bisa merahasiakannya untuk saya. Apakah tidur denganku begitu memalukan? Maret. Ibu akan menjagamu. Bagaimanapun pria tidak bisa diandalkan. Hanya kamu orang yang paling dekat denganku. Tuan modal LV edisi terbatas ini. Jika Anda memberikan ini kepada istri Anda pasti akan sangat gembira dengan Anda, Tuan. Dasar pelakor tak tahu malu, siapa yang memberimu hak untuk menggoda suamiku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa suamimu? Yang tua cepat kemari sekarang juga. Sang Kun manajer cabang grup PLN. Itu kamu, aku ingat kamu. Dulu kamu memintaku untuk tidur denganmu. Aku menolakmu. Dasar jalang. Kau ingin membalikan keadaan melawanku. Baiklah. Kamu bilang aku menggodanya. Apakah kamu punya bukti? Teruslah berpura-pura, teruslah berlagak polos. Ayo, ayo, semua lihat. Ini adalah seorang pramuniaga wanita. Bisakah dia biasanya mengirim pesan seperti ini kepada pelanggan pria? Itu tidak mungkin. Ini bukan pesan yang kukirim padanya. Apa yang terjadi di sini? Wang Jaudi menggunakan skandal seks demi kesepakatan bisnis. Bukankah rahasianya baru saja terbongkar? Manajer, jangan pergi. Kamu akan mendapat masalah. Buktinya tak terbantahkan. Dan kau masih mau membantah? Ayo, ayo, biar kubacakan ini untuk semua orang. Kakak, apakah kau tidak ingin memelukku? Bagaimana istrimu bisa dibandingkan denganku? Aku wangi lembut dan tahu cara menyenangkan pria. Itu benar-benar menjijikkan. Istri dia benar-benar yang merayuku. Aku tidak bersalah. Kau mau menghapus riwayat obrolan, jangan harap. Pesan itu dikirim kemarin lusa sore, pada pukul 2. Saat itu, saya sedang menyelesaikan kesepakatan. Saya sama sekali tidak punya waktu untuk mengirim pesan kepada orang lain. Seseorang pasti mengambil ponsel saya dan mengirimnya. Berhenti berdebat. Lagi pula aku sudah bertanya-tanya. Kau adalah orang paling kotor di seluruh toko ini. Keluar dari sini. Keluar dari sini, lepaskan.
Semuanya datang dan lihat. Karyawan wanita di toko mewah. Nama Inggris Daisy, nama Tionghoa Wang Jaudi, menggoda pria beristri hanya untuk menjual tas. Tak tahu malu. Saya beritahu Anda, saya tidak, jika Anda terus melakukan ini, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Baik, kau masih ingin menaiki tangga sosial menggunakan anak itu. Pegang dia untukku. Lepaskan. Lepaskan saya akan menelpon polisi. Lepaskan saya. Lepaskan putriku. Song Hong Hye ibu dari Wang Saudi. Wang Yaobu adik laki-laki keempat Wang Saudi. Wang Yaozhou adik laki-laki ketiga Wang Saudi. Wang Yaozhou adik laki-laki kedua Wang Saudi. Ibu lepaskan saya. Putriku. Dihamili oleh suamimu. Hari ini kau harus membayar ganti rugi. Ibu, Aku bilang padamu, kakakku tidak bisa begitu saja tidur dengan suamimu secara gratis kan? bayar-bayar pantatku. Aku beritahu kau. Adikmu mengganggu pernikahanku. Hari ini kau harus membayar ganti rugi padaku. Semuanya datang dan lihat. Karyawan wanita di toko mewah. Nama Inggris Daisy, nama Tionghoa Wang Jaudi, menggoda pria beristri hanya untuk menjual tas. Ini adalah pilihannya untuk menjadi wanita matre. Harga yang harus dia tanggung. Istri, percayalah padaku, aku benar-benar tidak tidur dengannya. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Anak di perut putriku adalah benihmu. Kau harus membayar. Ibu, Anda tidak bisa meminta uang. Sungguh tidak ada apa-apa antara dia dan saya. Tidak ada hubungan yang tidak pantas. Wang Jaudi, kegilaan apa ini? Kau mengambil pekerjaan ini, bekerja sebagai pramuniaga barang mewah. Bukankah itu hanya untuk menarik pria kaya dan mengandalkan kehamilan untuk menuntut uang? Sekarang kau di sini, berpura-pura menjadi mulia. Saya tidak, Ibu. Saya sudah mencintai industri mode sejak kecil. Saya masuk Akademi Seni Rupa dengan nilai tertinggi di jurusan saya. Anda yang mengambil biaya kuliah universitas saya mengatakan Anda perlu menabung untuk pernikahan adik kedua. Saya hanya bisa masuk perguruan tinggi kejuruan penjual barang mewah. Dengan pendidikan ini, saya bisa paling dekat dengan mode. Saya sungguh tidak pernah berpikir untuk menarik perhatian pria. Tapi kamu akhirnya hamil anak. Orang kaya? Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja kan? Tepat sekali kan? Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan kami adik-adikmu. Tepat sekali. Aku beritahu kau, keluarga pemburu harta tak tahu malu ini. Aku tidak akan memberi mereka sepeser pun. Hari ini aku akan menggugurkan anak di perutnya. Kau tidak bisa menggugurkannya. Jika kau menggugurkan anak itu, bagaimana aku bisa meminta uang? Ibu. Ini benar-benar akan menjadi akhir bagi wanita tua ini. Abaikan dia, pukul dia keras-keras. Anak ini bukan anak suami Anda. Saya bisa membuktikannya. Anak ini bukan anak suami Anda. Hentikan. Baik, lalu anak siapa itu? Baik, lalu anak siapa itu? Ini anak Liang Shilong. Saya hanya berhubungan dengannya. Ketua Liang Ine sudah menjadi trending di pencarian populer. Daisy itu bilang, anak di perutnya adalah milikmu. Dia ternyata hamil diam-diam. Dia The film benar-benar was seorang perencana licik. translated and narrated by Liang M Shilong. Media. Apakah kau berbicara tentang Liang Shilong ketua dari grup merek mewah top global? Ya. Suamiku Chiang Kun dan aku. Keduanya adalah manajer di anak perusahaan Hal M. Biar ku beritahu kau, ketua Liang terkenal, jujur dan disiplin diri, menghindari pergaulan wanita. Terlebih lagi, sosok terkemuka seperti ketua Liang. Bagaimana mungkin dia tidur dengan wanita sepertimu? Kak, kita hanya perlu meminta sejumlah uang itu sudah cukup.
Mengapa kamu mengatakan kebohongan seperti itu? Mengapa kamu tidak bilang kamu tidur dengan Mus? Saya tidak, saya sungguh tidak berbohong. Ini benar-benar anaknya. Wang Jaudi cukup. Ketua Liang hanya datang kepadamu untuk membeli barang, membiarkanmu melayaninya beberapa kali, dan kamu menyebarkan rumor jahat seperti itu tentang dia. Bagaimana seseorang bisa begitu tidak tahu malu? Lalu, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa anak ini bukan anaknya? Kau benar-benar tidak akan berhenti sampai akhir yang pahit. Baiklah, bukankah kau bilang anak di perutmu milik Tuan Liang? Kalau begitu panggil dia ke sini untuk membuktikannya. Kalau tidak, hari ini aku pasti akan memukulmu sampai kau keguguran. Tuan Liang, saya minta maaf. Untuk menyelamatkan anak itu, saya hanya bisa merepotkan Anda. Baik. Saya akan menghubunginya. Jika anak di perutmu benar-benar milik Tuan Liang, aku akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padamu. Ini. Itu karena kau mengganggu Tuan Liang, makanya Tuan Liang memblokirmu kan? Tuan Liang hanya datang kepadamu sebagai pelanggan. Bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Kalau tidak, mengapa dia membawa begitu banyak gadis cantik setiap saat? Sadarlah. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin dia bisa seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Alasan apa yang kau miliki sekarang? Tuan Liang baru saja menerima telepon dari bank. Mengatakan bahwa 1 juta telah dikembalikan. Apa? Bibi. Halo Bibi. Keponakanku, kami baru saja melihat topik yang sedang tren dan menyadari orang yang dipukuli adalah pramuniaga yang melayani kami. Dia adalah gadis yang sangat baik. Aku ingin mengenalkannya pada seseorang saat itu, tapi dia bilang dia tidak pantas. Dia jelas bukan penggali emas. Juga, dan bagaimana bisa dia hamil? Anakmu. Meskipun saya butuh uang, saya hanya menjual tas bukan diri saya sendiri. Pasti ada kesalahpahaman. Dia bukan orang yang seperti itu. Halo, halo, halo. Ayo pergi, ikut aku untuk membela calon kakak iparmu. Baiklah. Rapat ditunda. Jangan pergi. Jangan pergi. Tolong jangan pergi. Tangkap dia untukku. Hukum tidak bisa menangani orang kotor, tapi aku akan melakukannya. Wang Jaudi. Inilah yang terjadi jika kamu menyinggungku. Hari ini, aku akan bertindak atas nama Nyonya yang asli dan memberi pelajaran pada kau perusak rumah tangga tak tahu malu. Berhenti. Siapa yang berani menindas seseorang dari keluarga Liang? Ketua Liang, aku tidak salah mengenalimu kan? Pukul dia teruslah. Tidak, aku tidak berani, aku tidak berani. Ketua Liang, mengapa Anda di sini? Aku dengar itu kamu yang ingin menggugurkan anak Liang Silongku di perutnya. Tidak. Ini semua salah paham. Ketua Liang, kami tidak pernah menyangka bahwa dia bisa hamil anak Anda. Apakah aku perlu melaporkan kehidupan pribadiku kepadamu? Ketua Liang, kami salah. Kami menyinggung Nyonya Liang. Kami secara sukarela mengundurkan diri dan menerima kesalahan. Keluar dari Jiangchen. Wang Jaudi benar-benar hamil anak Ketua Liang. Tapi Ketua Liang lihat, catatan obrolan ini jelas menunjukkan ini masalahnya. Aku tidak sengaja. Salah paham pada Nona Wang. Manajer toko, The keluarlah. film was translated and narrated by M Media. Ketua Liang, Ambil rekaman pemantauan untuk waktu pesan ini dikirim. rekaman pemantauan selama seminggu terakhir. Semuanya telah dihapus oleh seseorang.
Baiklah. Dalam waktu 1 bulan, temukan penghasutnya. Jika tidak, mengundurkan diri dan inya. Ya, Semua karyawan grup LM kami tidak akan menderita ketidakadilan sedikit pun. Apakah kamu mendengarnya? ya. Jati putriku. Tidur denganmu. Siapa kamu? Menantu laki-lakiku yang baik. Aku adalah ibu mertuamu. Kamu adalah orang yang berdiri dan menyaksikan putrimu sendiri dipukuli, dan kemudian hanya menginginkan uang. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Jangan pikir kamu hebat. Hanya karena kamu punya uang busuk. Aku bilang padamu, kakakku belum menikah. Jika kamu tidak membayar kompensasi hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Aku tidak akan membayar. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Aku memberimu muka. Dasar wanita jahat. Beraninya kamu memukul. Bukan hanya aku akan memukulnya. Aku akan memukulmu juga. Dasar wanita busuk. Apa kau makan kotoran? Mulutmu bau sekali. Aku akan memukul mereka juga. Aku akan memukul mereka juga. Siapa yang berani menyentuh putraku? Aku akan melawanmu sampai mati. Maaf nyonya. Anda yang menabrak saya. Orang kaya ini menyalahgunakan kekuasaan mereka. Semuanya datang dan lihat. Mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Menggertak kami. Penjaga. Bawa mereka pergi, balas mereka 100 kali lipat. Tidak, jangan. Aku salah. Jody. Aku adalah ibu kandungmu. Wang Saudi. Pantas saja dia tidak mau menyebutkan nama aslinya. Lupakan saja. Apakah kamu yakin? Mulai sekarang saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun lagi. Sekarang inya. Ibu, ayo pergi, ayo pergi. Pergi. Jody. Nona Wang. Nona Wang. Kamu sudah bangun. Di mana saya? Ini rumahku. Minumlah air. Dokter sudah memeriksamu. Dia bilang bayinya baik-baik saja. Sedangkan kamu itu karena stres tinggi, ditambah dengan malnutrisi jangka panjang, yang menyebabkan hipoglikemia. Terima kasih telah membantu saya keluar dari situasi itu. Itu bukan apa-apa. Kamu hamil. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Jadi saya bisa meminta 1 juta dari Anda, lalu menggugurkan anak itu. Aku. Saya minta maaf telah merepotkan Anda. Saya harus pergi sekarang. Tidak perlu. Kamu tetap di sini. Tenang saja dan jaga kehamilanmu. Kau sudah bangun. Kami semua mengkhawatirkanmu. Apa kau lapar? Kau mau makan apa? Terima kasih semuanya. Saya baik-baik saja sekarang. Saya hanya ingin menjaga anak ini di sisi saya. Tidak menjadi anggota milik harem Liang Shilong. Kak keempat, ayo kita pergi. Mari kita beri mereka waktu pribadi. Baiklah. Kalian selalu seperti ini. Harmonis. Apa maksudmu? Maksud saya, Anda tidak keberatan dengan keberadaan satu sama lain. Kami sedikit keberatan pada awalnya, tapi setelah lama hidup bersama, kita tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Tepat sekali. Bagaimanapun kita semua adalah saudara perempuan baik Tuan Liang, bukan? Mengapa kamu tidak tinggal di sini saja dan tinggal bersama kami? Saya tidak perlu. Pemikiran saya relatif tradisional. Saya tidak bisa menerimanya. Ini
Saya tidak bermaksud menggurui Anda. Ini murni karena diri saya sendiri. Saya masih hanya bisa menerima monogami. Apakah aku sebegitu tidak berharganya di matamu? Saya bilang saya akan membelikan tas untuk adik saya. Saya sungguh sedang mengantar adik saya belanja tas. Maaf. Seharusnya saya tidak menilai dengan pikiran picik. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Siapa yang bisa tahu bahwa dia punya 3 saudara perempuan? Menurutku, mengajak adiknya berbelanja tas itu palsu. Dan mengintip seseorang adalah alasan yang sebenarnya kan? Tepat sekali. Coba katakan padaku, siapa yang akan mengajak adik perempuannya setiap hari untuk membeli tas? Jangan banyak bicara. Kakak ipar, kamu adalah wanita pertama yang dibawa pulang oleh kakakku. Dan yang terakhir, sedangkan kami semua sudah menyiapkan hadiah untukmu. Cepat duduk, ayo duduk. Kakak ipar, aku gadis termuda di keluarga ini. Namaku Liang Meran, kamu bisa memanggilku kakak keempat. Saat ini aku penari utama dalam grup idola wanita yang baru debut. Pantas saja Anda begitu energik. Kakak ipar memujiku. Kakak ipar ketiga hal ini adalah yang sering digunakan oleh selebriti wanita di kalangan kami. Saat hamil, pengasuh prenatal, ahli gizi, dan ahli pijat. Ini. Sebanyak ini. Tidak banyak. Sekarang giliranku, kakak ipar. Aku kakak ketiga Liang Yueran. Saat ini aku sedang mengadakan pameran seni sendiri. Sedangkan untuk ini, semuanya adalah karya yang dibuat khusus oleh desainer luar negeri. Meskipun kamu adalah wanita hamil kecil saat ini, kita tetap harus berpakaian cantik. Kalian semua memberikan hadiah yang luar biasa. Aku benar-benar tidak bisa bersaing. Kakak ipar, aku adalah kakak kedua Liang Shuran. Saat ini aku menjalankan perusahaanku sendiri. Halo. Kalau begitu aku akan bersikap praktis saja. Ini, aku berharap meskipun kamu sedang hamil kakak ipar, kamu tetap bisa melakukan perjalanan melintasi gunung, sungai, dan lautan, bebas dan tanpa batas. Dengan tanganmu di kemudi, kamu mengendalikan hidupmu sendiri. Dasar tidak berguna, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Seluruh hidupmu dimaksudkan untuk dijalani demi adik-adikmu. Belum pernah ada yang mengatakan hal seperti itu kepada saya. Kakak ipar, apakah aku salah bicara? Tolong jangan hiraukan aku. Jika kamu tidak suka menyetir, aku bisa menugaskan seorang sopir untukmu. Bukan itu. Yang ingin saya katakan adalah, mengapa Anda begitu baik kepada saya? Kakak ipar, justru karena kamu ada di sini, kami memiliki seorang kakak ipar. Bahkan jika kami memberikan seluruh aset keluarga Liang, kepadamu itu tidak akan berlebihan. Apa yang disukai kakakku, kami juga menyukainya. Kamu baik, kuat, dan berani. Fakta bahwa kakakku bertemu denganmu adalah berkah bagi seluruh keluarga Liang kami. Kartu hitam ini tidak memiliki kata sandi. Silakan, menggunakannya dengan bebas. Kakak ipar ambil saja. Ambillah, kakak ipar ambil dan simpanlah. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Hal-hal ini, saya tidak bisa menerimanya. Selain itu, saya tidak sebaik yang Anda gambarkan tentang saya. Sebenarnya, saya bukan ipar Anda. Kehamilan saya juga merupakan kecelakaan. Kami tidak bersama. Ibu. Tunggu sebentar. Halo Ibu. Nak, apakah kamu sudah gila? Centing Ibu dari Liang Silo. Aku dengar kamu akan menikahi wanita penggali emas dari kalangan bawah. Jika kamu berani menikahi wanita dengan niat buruk seperti itu, aku akan bunuh diri. Sepertinya ibunya benar-benar tidak menyukai saya. Ibu tenanglah. Para wanita miskin yang mencoba menaiki tangga sosial dengan mengandalkan seorang anak. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Apakah kamu sudah lupa mengapa ayahmu dan aku bercerai saat itu? Ibu bahkan belum bertemu dengannya. Ini hanyalah prasangka Ibu terhadapnya. Seorang wanita yang bekerja di penjualan barang mewah. Tujuannya adalah mendapatkan suami kaya. Ibu terlalu sewenang-wenang. Itu juga tidak menghormati seluruh
industri dan para praktisinya. Aku akan pulang minggu depan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan wanita seperti ini masuk ke pintu keluarga kita. Apakah ibu setuju atau tidak? Aku bertekad untuk menikahinya. Kamu, The film was Kamu sedang hamil translated sekarang. and Itu adalah narrated tanggung by jawabku. M-Media. tepat sekali. Dia adalah ketua liang yang tinggi dan perkasa. Dia hanya merasa bertanggung jawab terhadap saya. Bagaimana mungkin dia benar-benar menyukai saya? Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Lagi pula hal-hal ini tidak pernah menjadi milik saya. Saya masih ingin mempertahankan cara hidup saya yang semula. Tapi, Ketua Liang, Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Kakak jangan terlalu cemas. Ikuti saja keinginan kakak ipar untuk saat ini. Kakak ipar, kalau begitu malam ini, menginap saja di sini. Aku akan mengantarmu bekerja besok. Baiklah. Baiklah, terima kasih. Xiaoli, beritahu Eureka, jika anakku mengalami masalah apapun, semua orang akan dihukum. Ya, Kalau begitu besok setelah kamu pulang kerja, aku akan menjemputmu. Kita akan makan bersama. Aku, Tidak bisa ditolak. baiklah. Ini murid hebat yang kamu latih. Membawakan tas untuk pelanggan. Dan bahkan tidak memakai sarung tangan. Biar ku beritahu. 2 noda minyak ini, di kulit langka ini apa yang harus kita lakukan? Tuan saya. Saya terlalu cemas. Saya lupa sejenak. Manajer mohon hukum saya. Ini salah saya karena tidak melatihnya dengan baik. Tas ini, harganya 450.000. Kamu sedang hamil dan masih harus bekerja sebagai budak gaji. Bisakah kamu membayar dendanya? Bulan ini, saya pasti akan menjadi juara penjualan regional dan memulihkan kerugian toko. Jika kamu tidak bisa melakukannya, apakah kamu berani mengundurkan diri dengan memalukan? Saya berani. Ya. Bukankah Anda selalu membenci saya? Bersaing dengan saya di mana-mana. Baiklah siapapun yang memiliki kinerja lebih tinggi dalam waktu seminggu. Yang kalah. Pergi. Ada apa? Apakah Anda takut? Jangan kira saya tidak tahu pesan-pesan menjijikan itu. Siapa yang mengirimnya menggunakan ponsel saya? Baiklah itu kesepakatan. Yang kalah pergi. Cukup. Berhenti berdebat. Juru bicara merek akan datang ke toko untuk membeli pakaian. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Su Xingyu bintang pria yang sedang naik daun. Saya dengar, dia sangat sulit dilayani. Dia tidak pernah tersenyum pada pramuniaga manapun. Bagaimanapun dia adalah bintang populer. Bagaimana mungkin dia tidak bertingkah seperti diva? Wajah yang masam sekali. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Kakak Yu sedang tidak dalam kondisi baik hari ini. Kirim pramuniaga terbaik toko Anda ke sini. Wang Jaodi punya koneksi dengan Ketua Liang. Kita harus memanggilnya. Daisy, kamu tangani penerimaannya. Baik, manajer. Anda ingin minum apa? Kami punya di toko kami. Americano panas. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Kali ini, aku akan membuatmu segera pergi. Apa yang akan saya lakukan? Saya tamat. Saya tamat. Tuan Xiu, saya minta maaf. Jangan sentuh dia. Wang Jaodi, apa yang sedang kamu lakukan? Jadi namamu Wang Xiaodi, benarkah? Ya, kamu benar-benar menumpahkan kopi ke kepala juru bicara merek kami. Lupakan rambutnya yang berharga. Bahkan pakaian haute couture ini kamu rusak. Bernilai ratusan ribu yuan. Bahkan jika kamu mengundurkan diri hari ini, itu tidak akan cukup untuk menebus kesalahanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa membalikan keadaan sekarang.
Kak, ini aku. Aku. Si Gendek Show. Anda? Bagaimana Anda bisa kehilangan berat badan sebanyak ini? Kak, kau tidak berubah sedikit pun. Kau masih secantik dulu. Tuan Zhao. Tapi dia menumpahkan kopi di kepalamu. Kalau begitu aku tidak tega menghapusnya. Bagaimanapun juga, ini adalah hadiah sambutan dari kakakku. Sungguh pandai bicara. Hanya kepada kakakku aku bersikap seperti ini. Tapi pakaianmu sangat mahal. Pakaian itu juga kotor. Hanya barang murahan senilai lebih dari 100.000. Sudah waktunya untuk mendapatkan yang baru. Kak, mari kita bertukar kontak WeChat. Tentu. Lihat dia tersenyum seolah itu tidak memerlukan biaya apapun. Saya benar-benar tidak bisa mempercayainya. Kakak Yu, perhatikan waktunya. Kak, aku masih harus mengejar penerbanganku. Bagaimana kalau begini? Kau bantu aku memilih pakaian senilai 1 juta yuan. Aku percaya padamu. Kirimkan saja langsung ke lokasi syuting. Baiklah. Pastikan kau ingat untuk menghubungiku. Kali ini, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Saya juga harus berterima kasih kepada seseorang atas campur tangan ilahi mereka. Kalau tidak Tuan Shu, mungkin tidak akan memperhatikan saya. Maaf tapi, kinerja bulan ini memimpin lagi. Jika kamu ingin mengalahkanku, itu tidak akan semudah itu. Ketua Liu. Wang Zhaodi itu sebelumnya berpura-pura menolakmu. Tapi sebenarnya, dia memanjat ke dahan tinggi lainnya. Wanita jahat ini. Aku benar-benar berpikir, dia adalah semacam martir yang berbudi luhur. Bagaimana kalau kita memberinya pelajaran? Sebuah pelajaran. Katakan saja padanya, untuk datang mengantarkan barang. Lalu, Ketua Liu, saya sudah meletakkan barang yang Anda minta di sini. Tunggu The film sebentar. was translated and Bekerja di bidang narrated by penjualan M semudah Media. itu. Apa maksud Anda dengan ini? Seseorang di bidang penjualan, bahkan tidak mau minum dengan klien. Saya minta maaf Ketua Liu. Saya alergi alkohol. Lalu apa yang kamu lakukan di bidang penjualan? Atau kamu meremehkanku? Anda benar-benar salah paham. Saya akan pergi sekarang. Mencoba pergi. Minumlah. Kalau tidak kamu pasti meremehkanku. Ketua Liu, saya hamil. Saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Apa yang kamu sombongkan? Itu hanya anak di perutmu itu saja. Kamu pikir hanya karena kamu menjual barang mewah, kamu menjadi mewah. Kamu pikir hanya karena kamu berinteraksi dengan orang kaya setiap hari, kamu menjadi mulia. Aku bilang padamu, kamu bukan apa-apa. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Minum ini untukku. Paksa minum. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Biar kulihat siapa yang berani. Ketua Liang. Kakak ipar, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mengapa Anda di sini? Untungnya hari ini, saya juga sedang negosiasi bisnis di sini. Ketua Liu, saya ingat perusahaan saya adalah klien terbesar Anda kan? Ya. Merupakan suatu kehormatan bertemu Ketua Liang. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Seseorang yang bekerja di bidang penjualan, bahkan tidak mau minum segelas anggur dengan klien. Minum. Tentu saja aku akan minum. Eyo, bawakan saya 10 botol minuman keras putih ini.
Ya, Arak putih. Minum semuanya. Kalau tidak, kamu tidak menghormati saya. ini terlalu banyak. Jika minum semua ini, bukankah kamu akan mengalami pendarahan lambung? Apalagi, kamu pikir bekerja di bidang penjualan semudah itu? Atau kamu mengatakan, kamu meremehkan saya? Aku benar-benar tidak bisa minum sebanyak itu. Lalu apa yang kamu lakukan di bidang penjualan? Jika kamu tidak minum, pesanan tahun ini, semuanya akan dibatalkan. Baiklah. Aku akan minum. Aku mohon padamu. Ampuni aku. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kamu sudah selesai hanya setelah 2 botol. Aku tidak akan minum lagi selamanya. Saya tanya kamu, mengapa berbisnis harus melibatkan minum alkohol? Mengapa bekerja di bidang penjualan harus bisa minum alkohol? Mengapa kamu harus memaksa wanita hamil untuk minum? Aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak bisa minum lagi. Awasi dia dan pastikan dia meminum semuanya. Ya, Ayo pergi. Kakak kedua, terima kasih untuk yang tadi. Tapi ku dengar Ketua Liu punya pengaruh di ranah hukum maupun ilegal. Aku takut dia akan membalas dendam padamu. Kakak ipar saya yang konyol, mungkin tidak tahu kekuatan keluarga Liang kita. Jangan khawatir, dia tidak akan berani. Juga, kamu harus membantuku merahasiakan masalah ini. Sama sekali jangan biarkan kakakmu tahu. Apakah kalian berdua bertengkar? Tidak juga, aku takut dia akan khawatir. Lalu, dia tidak akan mengizinkanku bekerja lagi. Dia hanya sedikit chauvinis laki-laki, membuat hal-hal sulit bagimu. Ayo pergi. Ketua Liu, jangan marah lagi. Aku punya cara. Itu pasti akan membuatnya kehilangan muka sepenuhnya. cepat katakan The film padaku. was Aku akan translated bertaruh dengannya and tentang kinerja narrated by penjualan. M-Media. Jika dia kalah, dia keluar. Kita harus membuatnya kalah. Tuan Liang, Anda sudah tiba. Di mana Dais? Dia pergi keluar untuk panggilan penjualan. Kalau begitu aku akan mencoba setelan jas. Tunggu dia. Anda benar-benar seperti gantungan baju. Semuanya terlihat bagus pada Anda. Tuan Liang memiliki sosok yang sangat bagus. Anda pasti sering pergi ke gym, kan? Kurang ajar. Ini bukan tempat yang boleh kamu sentuh. Saya minta maaf, Ketua Liang. Saya tidak bermaksud. Jangan sampai ada waktu berikutnya. Mentor, mengapa Anda bisa merayu Ketua Liang? Tapi saya tidak bisa. Ketua Liang, mungkin Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Biasanya dalam situasi seperti ini Anda tahu. Mentor lupakan tentang kembali ke toko. Dia bahkan tidak akan pulang. Apa maksudmu? Anda juga tahu. Mentor saya sangat cantik. Banyak klien pria suka mencarinya. Terutama di malam hari. Jika saya cukup beruntung seperti mentor untuk hamil anak Anda, saya pasti akan menarik garis yang jelas dengan pria-pria itu. Mentor, jangan salahkan saya. Anda yang tidak menghargai kesempatan itu. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, Kak Imi. Kali ini Ketua Liang pasti tidak akan membantunya. Wang Zhaodi, hari ini adalah hari terakhir kompetisi kinerja penjualan. Apakah kamu yakin tidak akan kalah? Berhenti bicara omong kosong. Manajer umumkan saja hasilnya. Sampai saat ini, yang memimpin dalam kinerja penjualan adalah Wang The film Zhaodi. was translated and narrated by Tapi kamu M-Media. hanya unggul lebih dari 300.000. Tidak mungkin. Bulan ini, aku jelas mencapai kinerja penjualan 5 juta. Ami mungkin bahkan tidak mencapai 1 juta. Tapi sistem menunjukkan kinerja penjualanmu bulan ini hanya 138 juta.
Amy adalah 950.000. Lihat. Aneh, kenapa klien yang kunegosiasikan, malah kinerja penjualannya dikreditkan padamu? Mentor, ketika Anda akhirnya membiarkan saya mengambil klien untuk menandatangani kontrak, saya tidak memperhatikan, dan sistem secara otomatis mendaftarkannya di bawah nama saya. Siapa yang menerima klien? Menandatangani pesanan siapa? Apa kamu tidak mengerti aturan dasar ini? Aku membawamu karena aku mempercayaimu. Bagaimana bisa kamu? Saya minta maaf mentor. Saya salah. Saya benar-benar tidak sengaja. Baiklah, hentikan perdebatan. Itu tertulis hitam di atas putih. Kinerja selalu dihitung berdasarkan pesanan akhir yang ditandatangani. Baiklah, aku menerimanya. Kalau begitu aku masih unggul. Benarkah begitu? Sekarang sampai waktu tutup. Masih tersisa 10 menit. Pelayan utama yang bisa kamu manfaatkan. Semuanya sudah habis terpakai. Tapi milikku baru tiba sekarang. Beli. Beli. Borong semua. Kemasi semuanya. Beli. Borong semua. Beli. Borong semua. Amy unggul 1000. Kak Amy menang. Tidak lebih dan tidak kurang. Aku hanya unggul 1000 darimu untuk saat ini. Membuatmu gila. Hanya tersisa 1 menit terakhir. Cepat kemasi barang-barangmu. Dananya. Cepat pergi. Taruhan adalah taruhan. Kak Amy adalah juara penjualan yang tak terbantahkan. Bahkan jika kamu tidak minum, kamu tetap tidak bisa melakukannya kan? Apakah kamu menyesal tidak mengikutiku? Saya minta maaf Tuan. Ini semua salah saya karena telah merugikan Anda. Apakah aku benar-benar akan kalah? Menyerahlah, ini sudah sangat larut. Tidak ada orang lain yang akan datang. Manajer tutup tokonya. 10 detik terakhir. Belum menyerah juga. Baiklah. Aku menerima kekalahan ini. Aku akan meninggalkan Eureka. 5, 4, 3, 2. Ini adalah kartu hitam tak terbatas. Masih ada pelanggan. Cepat, buka pintunya. Saya minta maaf, aku terlambat lagi. Bukankah kamu bilang, Ketua Liang tidak akan membantunya lagi? Saya juga tidak tahu. Apakah kamu butuh bantuanku? Ya, Katakan. aku tidak boleh kalah. Aku membutuhkannya. Aku kira, gadis yang begitu mampu, tidak akan membutuhkan bantuan apapun dariku. Tolong bantu aku membeli 1000. Aku akan membayarmu kembali. Karena kamu mengatakannya seperti itu, aku tidak akan membayar 1000. Manajer. Harta karun toko. Ini memang bukan 1000. Ini 10 juta. Ya Tuhan, komisi saja pasti 1 juta. Ketua Liang, kamu tidak perlu semewah itu. Gesek kartunya. Baiklah, Kemas ini dengan benar. Dan kirimkan ke kediaman Nona Wang. Kakak Liu, tolong aku. Apakah kamu gila? Dari mana aku mendapatkan kemampuan seperti itu? Kamu kalah. Masih banyak hari yang akan datang. Siapa yang tertawa terakhir? Masih belum pasti. Tunggu sebentar. Ada satu lagi hadiah perpisahan besar yang perlu diberikan kepadamu. Manajer. Tolong umumkan hasil investigasi minggu ini. Kami mengambil rekaman pengawasan menggunakan teknologi. Amy. Orang yang menimbulkan masalah adalah kamu. Bahkan jika kamu menang hari ini, grup LM kami akan tetap memecatmu dan mengirimmu ke kantor polisi untuk penahanan hukum.
Dan kamu. Yang bernama Andikan. Ikutlah. Ketua Liang. Apa kesalahan saya? Buruk dalam manipulasi. Dan kalian berdua bodoh dan jahat. Manajer toko. Beritahu sisanya, semua karyawan. Jika mereka mencoba trik kecil lagi, itu tidak akan sesederhana dipecat. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang. Lalu bagaimana kamu? Berencana berterima kasih padaku. Aku... Su Xingyu. Kak, aku kembali. Mari kita makan bersama, sambil bercerita. Makan? The film was translated Sekarang. and narrated Kalau by tidak M besok, Media. aku harus terbang ke Paris lagi. Baiklah. Itu. Aku ada urusan lain hari ini. Aku akan berterima kasih padamu di lain hari. Apa tidak apa-apa? Apel, kau tiba-tiba hamil. Anak Liang Shilom. Kecilkan suaramu. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan menjadi ayah anak itu. Jangan pernah membuat lelucon yang tidak pantas seperti itu lagi. Lalu, apakah dia akan menikahimu? Ibunya tidak terlalu menyukaiku. Mengapa kau tidak mempertimbangkan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar desain? Aku bisa membantumu. Tidak, terima kasih. Aku masih ingin tinggal di negara ini. Apakah ini karena dia? Apakah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Restoran Eropa. Dingin sekali. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bertingkah gila karena minum? Lepaskan aku. Istri, mari kita pulang. Turunkan aku. Cium aku sekali dan aku akan menurunkannya. Tunggu sebentar. Apa kau yakin bisa menikahinya? Bisakah kau bertanggung jawab atas ini? Aku adalah ayah dari anaknya. Aku harus bertanggung jawab penuh untuk ibu dari anakku. Kita akan pergi untuk pemeriksaan prenatal besok. Tidak. Ya, Aku bilang tidak. aku bilang ya. Kamu tidak diizinkan minum sebanyak ini lagi. Baiklah istri. Istri. Halo ibu, Saya kembali ke negara ini. kamu sudah kembali. Aku ada urusan sekarang. Pergi temui Bibi. Aku sudah menyelesaikan pemeriksaan prenatal. Semuanya baik-baik saja sekarang. Halo. Aku bilang. Aku akan kembali sekarang. Kalau begitu aku akan meminta kakak kedua datang.
Aku akan memintanya mengantarmu pulang. Tidak perlu, kamu tidak perlu repot-repot. Tidak dengarkan aku. Sepertinya hubungan kita akan segera berakhir. Aku benar-benar tidak bisa berdebat denganmu lagi. Ibu, dia bahkan tidak pernah mengatakan dia ingin menikah dengan keluarga Lian. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Lian adalah pilihan yang menarik? Jual mahal. Berpura-pura mulia, berpura-pura baik. Trik semacam ini. Canggung. Aku sangat menentang pernikahan ini. Dia berasal dari latar belakang yang rendah, tidak sepadan. Selain itu, dia punya 3 adik laki-laki. Tujuannya mendekatimu. Bahkan kurang murni. Yang paling ku benci dalam hidup ini adalah tipe wanita matre ini. Kalau begitu aku akan menyatakan pendapatku di sini. Jika kamu bertemu dengannya sekali saja, kamu akan jatuh cinta padanya. Begitu aku melihatnya, aku akan menampar wajahnya duluan. Kamu mau kemana? Untuk memeriksa lokasi konstruksi. Mari kita menikah tahun depan. Ya, terima kasih atas bunganya. Ayo pergi, ayo pergi. Bibi. Bibi. Bibi, apakah kamu merasa lebih baik? Ayo, bangun. The film was translated and Terima kasih narrated banyak, by Nona M Muda. Media. Mengapa kamu membawa obat? Aku punya 3 adik laki-laki di rumah yang harus kurus. Masing-masing punya penyakitnya sendiri. Jika aku tidak merawat mereka dengan baik, ibuku akan memukulku. Jadi membawa obat bersamaku sudah menjadi kebiasaan. Lihatlah dirimu, nak. Betapa menyedihkan ini. Nona Muda, ambillah ini. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari Bibi. Tidak, tolong jangan. Ini hanya bantuan kecil. Cepat ambil. Bibi, saya ada urusan lain jadi saya permisi dulu. Sungguh gadis yang baik. Mengapa ada orang miskin datang ke toko mewah? Wang Jaudi tidak berpikir dia bertemu lagi dengan rumah tangga yang direlokasikan. Selamat datang. Bibi, ternyata kamu. Nona Muda, kamu bekerja di sini. Ya, Bibi, saya bekerja di sini. Awalnya aku berpikir hanya melihat-lihat toko manapun. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Ini pasti takdir. Saya harus memanggil Anda apa? Panggil saja aku Bibi Chen. Ya. Tolong bantu aku memilih gaun. Malam ini, aku harus menghadiri acara amal. Baiklah Bibi Chen. Saya akan merekomendasikan satu untuk Anda yang bernilai tinggi untuk uang dan cocok dengan kepribadian Anda. Baiklah. Bibi, ini sangat cocok untuk Anda. Kainnya bagus. Ya. Lihatlah garis leher gaun ini. Detailnya dikerjakan dengan sangat baik. Ya, Anda pasti akan terlihat memukau saat memakainya.
Jam tangan mewah kelas atas. Di bawah lengan bajumu, apakah itu milikmu? Manajer, apa yang Anda bicarakan? Lihatlah cara dia berpakaian. Dia jelas seseorang dari kalangan bawah, seorang pekerja kasar. Bagaimana mungkin dia mampu membeli perhiasan mewah kelas atas seperti itu? Apa kamu menyiratkan aku mencurinya dari toko? Manajer, apakah Anda membuat kesalahan? Saya sudah bersama pelanggan ini sepanjang waktu. Tidak mungkin dia mencuri apapun dari toko. Kita tidak boleh menilai orang dari penampilan. Apa kamu berani menjaminnya? Aku... Saya berani. Jika dia mencuri apapun dari toko, saya akan mengganti rugi. Bibi, bolehkah saya melihat jam tangan Anda? Tentu saja. Manajer, lihatlah jam tangan ini. Pada pandangan pertama, ini terlihat sangat mirip dengan yang ada di toko kita. Tetapi jika Anda melihat yang ini dengan cermat, ini adalah edisi terbatas global. Saat ini mungkin bahkan belum dirilis untuk dijual di dalam negeri. Bahkan jika seseorang ingin mencuri, mereka mungkin tidak akan bisa mencuri yang ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku meminta maaf kepadamu. Pembelianmu hari ini akan mendapat diskon 8%. Bibi Chin, saya harap insiden ini tidak memengaruhi suasana hati Anda. The film was translated and narrated by M. Namamu Media. Daisy kan? Itu nama yang indah. Bagaimana kalau begini? Tolong ambilkan aku gaun yang paling mahal di tokomu. Ya, saya akan segera mengambilkannya untuk Anda. Dia adalah juara penjualan lagi bulan ini. Mulai sekarang, mari kita berhenti mengejarnya. Kita terlihat seperti badut. Daisy, Bibi ingin mengundangmu untuk menghadiri acara amal malam ini. Kamu tidak akan menolak Bibi kan? Saya. Ya, kamu adalah seorang pramuniaga. Kamu perlu bertemu lebih banyak klien. Acara amal malam ini penuh dengan individu bernilai tinggi. Lihatlah dirimu. Kamu cantik dan baik hati. Dan kemampuan profesionalmu kuat. Teman-temanku, jika mereka bertemu denganmu lebih awal, mereka tidak akan tertipu oleh pramuniaga yang tidak kompeten itu. Bibi Chin, kalau begitu saya tidak akan sungkan-sungkan dengan Anda. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Anda adalah dermawan saya. Sama sekali tidak. Kamu menyelamatkan hidupku dan membantuku keluar dari situasi sulit. Kamu benar-benar dermawanku. Kamu jauh lebih baik daripada wanita itu yang disukai anakku, wanita matre itu. Bibi Chin. Kalau begitu sudah beres. Baik. Aku harus mengusir wanita matre itu dan menjodohkanmu dengan anakku. Dahlah aman. Apakah kamu melihat orang itu? Namanya Wang Jaudi. Pramuniaga itu mendapatkan kesepakatan lewat hubungan asusila. Seorang pramuniaga yang miskin dan menyedihkan. Bagaimana mungkin orang seperti ini memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuanku? Bukankah itu karena dia diam-diam membius ketua Liang dan hamil anaknya? Bukankah suamimu sebelumnya juga? Kak Lis, dia hanyalah seorang penggali emas. Bagaimana mungkin orang seperti ini pantas berada di tempat yang sama dengan seorang wanita bangsawan dan sosialita sepertimu? Aku ingin dia tahu bahwa lingkaran masyarakat kelas atas bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh orang kelas bawah seperti dia, hanya karena dia mau. Halo, apakah Anda Nona Wang?
Saya adalah nyonya rumah perjamuan malam ini. Lisa, senang bertemu dengan Anda. Nona Lisa, merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Saya lihat Anda terlihat asing. Ini pasti pertama kalinya Anda di sini. Ya, ini pertama kalinya saya menghadiri. Tema kita kali ini adalah mengisi kelaparan dengan cinta. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda aturan untuk donasi amal kita di sini. Bagaimana? Ya, silakan. Ini adalah ransum kering yang dimakan setiap hari oleh anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Ya ampun. Itu sangat menyedihkan. Selama seorang tamu memakan satu potong dan merasakan kesulitan anak-anak, perusahaan suami saya akan menyumbangkan 10.000. Makan satu kotak berarti 200.000. Uang sebanyak itu. Semakin banyak Anda makan, semakin banyak kami sumbangkan. Apakah Anda yakin bahwa hanya dengan makan beberapa makanan cukup untuk menyumbangkan uang bagi mereka? Tentu saja. Untuk anak-anak yang kelaparan, saya ingin mencoba. Baik, Nona Wang benar-benar seorang dermawan yang hebat. Makanan anjing impor ini benar-benar terlalu bagus untukmu. Mengapa itu terdengar aneh? Sudahlah demi anak-anak. Semuanya cepat datang dan lihat. Seseorang diam-diam sedang pamer kemesraan. Dari mana datangnya wanita gila ini? Bagaimana dia bisa makan makanan anjing? Makan makanan anjing. Ini makanan anjing. Ini benar-benar memalukan bagi Ketua Liang. Meninggalkan semua hidangan lezat dan makanan mewah ini tak tersentuh. Dia bersikeras makan makanan anjing. Tidak. Mengapa kamu berbohong padaku? Kalian orang kaya. Apakah Anda hanya menikmati bermain-main dengan orang seperti ini? Benar sekali. Kami orang kaya. Kami bisa membuatmu bertingkah seperti anjing. Lingkaran orang kaya kami bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh pendaki sosial lusuh sepertimu. Hanya karena kamu mau pencari status sosial dalam masalah ini. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Apakah kalian berdua memfitnah saya lagi? Diam. Pesta makan malamku ini tidak menyambut wanita kotor sepertimu. Keluar. Itulah yang kamu dapatkan karena sombong. Keamanan. Datang dan seret dia keluar untukku. Cepat pergi. Lepaskan saya, lepaskan saya. Jika saya pergi hari ini, itu akan mengonfirmasi tuduhan palsu Anda. Anda harus meminta maaf kepada saya hari ini. Minta maaf. Baiklah, aku akan minta maaf padamu. Tidakkah Anda sudah keterlaluan? Keterlaluan jika kamu pikir itu keterlaluan hanya saja. Ketua Liang. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Aku tidak memaksanya makan makanan anjing. Itu dia. Dia tidak bisa membedakan antara makanan manusia dan makanan anjing. Maka tidak ada yang boleh makan. Ketua Liang, demi seorang pendaki sosial, apakah Anda benar-benar perlu semarah ini? Nona Wang. Dia adalah makhluk 10.000 kali lebih baik daripada kalian para nyonya kaya yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Lisa, benarkah? Keluarga Liang kami akan membatalkan semua kolaborasi denganmu dan suamimu mulai besok. Tidak akan ada satupun perusahaan di seluruh kota yang akan berbisnis denganmu. Tidak, Ketua Liang. The film was translated and narrated Itu semua by idemu M untuk Media. menghasutku. Kak Lis, tenanglah. Dan kamu, Bodoh. suami, Pergi. suami aku. Dan kamu Ani.
suamimu juga akan kehilangan pekerjaannya. Masalah di antara kalian berdua akan menyebar ke seluruh kalangan. Kalian tidak akan pernah bisa menjadi nyonya kaya lagi. Wang Zhaodi. Tidak Kak Daisy, kumohon mengingat kita berdua sama-sama orang miskin. Maukah kau membiarkan kami pergi? Sejak aku masuk toko kaulah yang memperkenalkanku pada tuanku. Jangan panggil saya tuan lagi. Kita semua wanita. Dan hidup ini sangat sulit bagi kita semua. Tapi bagaimana denganmu? Kau menjebakku lagi dan lagi. Memfitnahku. Jika saya memaafkanmu sekarang, saya akan mengecewakan diri saya sendiri. Kami salah. Aku mohon tolong biarkan kami pergi ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Penjaga, Ketua Liang. ambil makanan anjing ini dan berikan semuanya kepada ketiga wanita ini. Jika kalian memberi mereka makan satu potong lebih sedikit, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Ya, Tidak, aku tidak mau memakannya. Aku tidak akan memakannya. Kemampuan apa yang dimiliki wanita ini yang membuatmu melindunginya begitu banyak? Dia hanyalah seorang penjual kecil. Aku akan membawamu untuk bersih-bersih. Aku tidak akan memakannya. Aku tidak akan memakannya. Ketua Liang. Mengenai desainer jenius itu, aku menemukan dia pernah bekerja untuk grup LM kita. Benarkah? Siapa itu? Wang Zhaodi. Nona Wang. Itu bagus. Jadi orang yang selama ini kucari adalah kamu. Aku bahkan melihat entry kompetisimu. Bukankah kamu diterima di Akademi Seni sebagai siswa terbaik di jurusanmu dan kemudian kamu putus sekolah? Ya, Mengapa kamu menyia-nyiakan bakatmu? karena ibuku mencuri uang kuliahku. Dia ingin saya menghadiri perguruan tinggi kejuruan yang lebih praktis. Dia bilang, mengejar mimpi adalah sesuatu yang dilakukan orang kaya. Kamu bekerja sebagai tenaga penjualan di Eureka. Hanyalah pemborosan bakat. Mulai sekarang, seluruh grup LM kami akan mendukungmu dan membantumu mewujudkan impianmu. Terima kasih, Ketua Liang. Masih memanggilku Ketua Liang. Lalu, saya harus memanggil Anda apa? Panggil aku suami. Tidak, Jadilah penurut. saya tidak akan. Mau dengan atau tidak? Jika tidak, aku akan menciummu sampai kamu mendengarkan. Baik, baik, baik. Saya akan dengarkan, saya akan dengarkan. Panggil aku. Suami. Suami. Daisy. Kamu hari ini benar-benar cantik, Ibu, Ibu. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putraku. Bukankah dia tampan? kalian berdua saling kenal. Kami lebih dari sekadar kenalan. Takdir kita memang sangat dalam. Ibu, biarkan aku memperkenalkanmu. Dia, Aku tidak peduli siapa dia. Aku juga tidak peduli siapa yang kamu sukai. Dalam hidup ini, aku hanya akan mengakui dia sebagai menantuku. Ibu, sebenarnya dia adalah. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Pergi putuskan hubungan dengan penggali emas itu. Dan nikahi Daisy. Wanita tak tahu malu itu. Kenapa kamu menutup mulutku? Biar ku beritahu. Jika wanita itu menempel padamu lagi, aku akan memukulinya dengan sangat parah. Sampai ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Daisy adalah wanita itu. Apa?
Dasar anak nakal, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Lihatlah mulutku yang mengerikan, mulut longgar. Kenapa kamu tidak membawanya kembali untuk tinggal di sini? Kamu bahkan membiarkannya pergi bekerja saat hamil. Dan bahkan mengendarai sepeda bersama itu, mulai sekarang. Jangan berani-beraninya kamu bilang kamu adalah anakku. Itu luar biasa. Menantu. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Tolong maafkan saya. Pulanglah dan tinggallah bersama kami. Baik. Halo Nyonya. Halo Nyonya. Hadiah ini akhirnya sudah diberikan. Ini, ambil kartu ini. Tidak. Saya tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Menantu, mengenai masalah tadi malam, Shilong sudah memberitahuku, kami para wanita hanya merasa percaya diri ketika mereka memegang uang di tangan mereka. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan perasaan siapapun. Kalau begitu saya ingin menggunakan uang ini untuk membuka milik saya sendiri. Toko pembeli mode. Apakah itu boleh? Tentu saja. Kamu harus menjadi bos bagi dirimu sendiri, daripada menjadi milik pria busuk. Pelengkap. Xiaodi, kamu masih hamil sekarang. Kamu sama sekali tidak boleh terlalu memaksakan diri. Aku berjanji padamu. Seluruh keluarga kita akan membantumu mewujudkan impianmu bersama. Benar. Semua pemilihan lokasi toko, pendaftaran merek, prosedur pendaftaran bisnis, akan saya urus untukmu. Saya akan memperkenalkanmu kepada desainer merek. Lalu saya akan mempromosikannya untukmu. Biar ku beritahu, saya memiliki di semua platform lebih dari 2 juta pengikut. Terima kasih, kalian semua adalah investor malaikat. Itu sebabnya, siapa bilang kamu bergantung pada pria? Jelas kamu bergantung pada kami para wanita. Aku tidak akan membelikanmu tas lagi. Kak, aku salah. Aku salah. Lihat mereka. Nyonya, ini adalah pesanan khusus Anda. Cincin berlian Starlight. Biar saya bantu Anda memakainya. Ibu lihat. Di sana. Wang Zhaodi. Kamu. Wang Zhaodi, kau perempuan tak tahu berterima kasih. Apa yang Anda lakukan di sini? Semuanya lihat. Wanita ini yang ada di sini. Wanita ini dialah orangnya. Kalian semua datang dan lihat. Inilah putri yang dengan susah payah kubesarkan. Sejak dia berhubungan dengan pria kaya, dia benar-benar mengabaikanku. Kakak keduanya ada di ICU. Tetapi dia bahkan tidak mau datang untuk melihat. Dia benar-benar tidak punya hati. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Tidak banyak, Kak. Kami hanya ingin semua orang tahu. Sifat aslimu itu saja. Kamu niaga wanita ini ternyata adalah orang seperti ini. Saya tidak akan membeli lagi. Anda menyebarkan rumor. Kakak kedua masuk ICE karena dia berjudi dan tidak bisa membayar utangnya dan dipukuli oleh penagih utang. Mengapa saya harus pergi menemuinya? Jika kamu memberinya uang lebih awal, apakah dia akan pergi berjudi? Jadi, jika nanti mereka pergi mencuri, atau merampok, atau melukai orang lain, apakah itu juga salah saya? Ya. Justru karena kamu tidak punya hati. Justru karena kamu menolak memberikan uang. Kamu adalah biang keladinya. Kamu adalah pembunuhnya. The film was translated and narrated by M Media. Kamu mau memukulku begitu? Kurasa kamu mencari masalah. Saya paling benci pria yang memukul wanita. Kamu siapa? Aku adalah leluhurmu. Aku akan memberimu pelajaran. Aku akan mengajarimu untuk memukul wanita. Ibu kakak keempat, selamatkan aku. Anakku. Masih berani bicara? Berhenti memukulnya. Dia akan terbunuh. Aku memukulnya, bukan kamu kan?
Jangan pukul aku. Aku sabuk hitam taekwondo. Berhenti memukulnya kakak ketiga. Jangan benar-benar membunuhnya. Mereka hanya akan memeras uang dari kita lagi. Jody, kamu harus memberi kami 10 juta hari ini. Kamu masih. Sudah kuduga. Anda datang ke sini hari ini untuk meminta uang. Kamu beri kami 10 juta. Dan kami akan pergi. 10 juta. Kamu benar-benar berani meminta sebanyak itu. Kamu bisa membuka toko sebesar ini. Kamu pasti punya uang. Utang kakak keduamu, kamu juga harus melunasinya. Anak di perut istri kakak keduamu. Semua biaya di masa depan. Kakak ketigamu akan segera menikah, membeli rumah dan mobil. Mahar dan 3 emas. Kakak keempatmu dia tidak suka bekerja. Kamu harus memastikan dia hidup nyaman. Apakah mereka hidup atau mati? Bukan urusan saya. Bahkan jika Anda menuntut saya di pengadilan, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa kepada saya. Jody, kamu tidak boleh begitu tidak punya hati. Kami semua adalah keluargamu. Benar, Kak. Ketiga adik laki-lakimu ini, mereka tidak seberuntung kamu. Mereka tidak sesukses kamu. Sebagai kakak tertua, kamu harus membantu mereka. Ada apa? Kak, berikan saja kami uang sekali lagi. Kak, aku janji ini yang terakhir kalinya. Kak, kamu selalu yang terbaik bagi kami sejak kami kecil. Itu benar. Justru karena saya terlalu baik kepada Anda, sehingga saya sendiri akhirnya menjalani kehidupan seperti ini sekarang. Jika bukan karena Anda mengubah aplikasi universitas saya sudah lama menjadi seorang perancang busana. Jika bukan karena eksploitasi Anda yang tak ada habisnya, saya tidak perlu bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang. Aku mengalami kecelakaan yang menyebabkan kehamilan di luar nikah ini. Jody, jika Anda tidak memberi kami uang hari ini, saya akan gantung diri di sini. Baiklah. Jika kamu tidak menggantung diri, kamu bukan manusia. Terakhir kali kamu menyebabkan masalah, aku mengampunimu. Demi menghormati istriku. Mengapa kali ini kau mencoba mencari mati lagi? Ketua Liang. Lihat, bagi bos besar seperti Anda, hanya 10 juta itu. Bagi Anda, bukan apa-apa sama sekali. Cukup beri kami uang dan suruh kami pergi. Jika kau memperlakukannya dengan baik, kau akan memiliki gunung emas dan perak seumur hidup ini, kekayaan tak terbatas untuk dinikmati. Tapi kau bersikeras memanfaatkannya, menindasnya. Aku hanya akan memastikan kau menerima balasan yang pantas kau dapatkan. Kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Anda. Aku akan memberimu 50.000. 50.000. Mengapa hanya sedikit sekali? Apakah kamu memperlakukan kami seperti pengemis? Sejak kecil, uang yang kau habiskan untuk putrimu kurang dari 50.000. Aku hanya akan memberimu 50.000. Aku telah mengambil alih uang Saudi darimu. Aku tidak setuju. Pengawal. Apakah kau yakin tidak setuju? Baiklah. Mulai sekarang, aku telah membeli uang Saudi. Dia tidak ada hubungannya lagi denganmu. Jika kau berani datang mencarinya lagi, aku akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Cepat pergi. Sekarang sudah baik-baik saja. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Jika kakak kedua tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu. Mereka masih mengganggumu. Mengapa kau tidak memberitahuku? Saya takut Anda akan berpikir. Saya terlalu merepotkan. Beban. Gadis bodoh. Gadis bodoh besar. Mengapa Anda di sini? Mulai hari ini, aku akan tidur di sini. Mulai sekarang aku adalah ABB-mu. Anda mendengar semuanya. Apakah Anda cemburu? Tidak.
Kau memiliki kebebasanmu. Bisakah kasih sayang tanpa kepemilikan dianggap cinta? Kau sebenarnya tidak menyukainya kan? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya selalu bagaimanapun juga menganggapnya sebagai adik laki-laki saya sendiri. Sudah selarut ini. Siapa yang mengirimi Anda pesan? Tidak ada seorang pun yang sepenting dirimu. Musue. Silong, saya sudah kembali sekarang. Musue putri keluargamu. Ini semua barang rongsokan yang ketinggalan zaman. Panggil manajer toko Anda ke sini. Bukankah ini pacar ketua Liang yang dirumorkan? Dia kembali dari luar negeri untuk menyatakan kedaulatannya. Halo, saya manajer toko. Hari ini toko baru saja menerima kiriman barang kerajinan tangan Italia. Apakah Anda ingin mencobanya? Baik. Saya tidak suka. Ganti. 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 Bukankah ini sengaja mempersulit manajer toko? Tidak apa-apa. Kami akan terus mencoba sampai Anda puas. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Wanita seperti Anda hanya ditakdirkan untuk membawakan sepatu orang lain. Anda ingin naik pangkat dengan punya anak. Anda sama sekali tidak pantas berdiri di samping kakak Shilong. Saya tumbuh bersama Shuran, Yueran, dan Meran tumbuh bersama. Kedua keluarga kami adalah teman turun-temurun. Dan Anda hanya bukan siapa-siapa. Sangat pandai berpura-pura. Kalau begitu biar saya ikut bermain dengan Anda. Itu benar-benar suatu kebetulan. Beberapa hari yang lalu, Nona Moran datang ke toko dan memilih beberapa perhiasan. Pergi. Bawakan kalung-kalung yang paling mahal itu untuk wanita ini. The film was translated and narrated by M Media. Kalung ini benar-benar membuat kulit Anda bercahaya. Apa yang Anda lakukan? Tentu saja sedang difoto untuk Nona Moran. Ini semua berkat hubungan Anda dengan Nona Moran. Tamu terhormat seperti Anda datang ke toko saya untuk pertama kalinya, mampu memesan 1 juta. Apa? 1 juta. Jadi, apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mencocokkan beberapa sepatu atau pakaian untuk Anda? Dengan kartu. Anda tunggu saja saya. Kak, kinerja penjualan hari ini setara dengan kerja seminggu penuh. Sungguh luar biasa, seperti yang diharapkan dari wanita di antara para wanita. Sayang sekali jika tidak menghasilkan uang. Ketika Anda memiliki kesempatan. Restoran Eropa. Nonamu. Saya sudah di pintu masuk.
Sebenarnya untuk apa kau menginginkanku di sini? Kakak Shilong, kita tidak bertemu selama 4 tahun. Pertama kali Anda melihat saya. Apakah ini yang harus Anda katakan kepada saya? Kakak Shilong. Kakak Shilong. Saya di sini mewakili keluargamu untuk membahas kerjasama. Xiao Su pergi tanpa pamit saat itu. Apakah Anda belum memaafkan saya? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Kakak Shilong. Anda, pada dasarnya tidak pantas berdiri di samping Kakak Shilong. Bukankah kita punya pengasuh di rumah? Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Ada apa? Apakah seseorang mengganggumu? Saya sedang mengantarkan tas untuk Musu Wei, dan saya melihat Anda bersamanya. Kami hanya sedang mendiskusikan pekerjaan. Liang Shilong. Orang macam apa? Anda anggap saya ini? Nonamu sangat cocok untuk Anda. Saya tidak punya status atau gelar. Anda menempatkan saya di tengah. Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya? Atau Anda hanya membutuhkan apa yang ada di perut saya? Jangan berpikir saya akan memaafkan Anda hanya karena ini. Kalau begitu mari kita pergi mendaftarkan pernikahan kita sekarang. Saat ini. Ya sekarang juga. Kalau tidak aku tidak akan merasa aman. Saya baru saja mendaftarkan pernikahan seperti ini. The film was translated and 6 bulan narrated kemudian. by M Media. Sayang. Saya bibi kecilmu. Bibi, jangan khawatir kakak ipar. Toko ini ada. Kami yang mengawasinya. Anda tinggal di rumah dan istirahat dengan tenang selama hamil. Ini adalah tonik yang saya minta seseorang untuk membelikannya. Banyak untuk semua orang. Setelah kamu belajar memanggil ibu, baru panggil saya bibi baik. Dia menendang saya, dia setuju. Dia harus memanggil ayah dulu. Kenyahlah. Ini adalah beberapa pusat bersalin yang aku pilih. Pilihlah sesukamu. Baiklah. Itu berarti Wanita hamil membutuhkan istirahat yang baik. Mari kita kembali lagi nanti baik. baiklah, sampai jumpa. Aku datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda tidak akan mengundang saya masuk? Kamu tidak diterima di sini. Jalan, melindungi anak itu. Apakah Anda pikir hanya karena Anda punya anak ini, Anda memiliki segalanya? Apakah kakak Shilong melamar Anda? Dan apakah dia pernah berpikir untuk mempublikasikan hubungan Anda? Ada apa? Musu Wei, apa yang kau lakukan? Kakak Shilong, saya hanya ingin menunjukkan perhatian padanya. Saya tidak menyangka dia bahkan tidak mengizinkan saya masuk pintu. Apakah begini caramu menunjukkan perhatian padanya? Aku, tangan saya juga merah. Kamu tidak pernah berniat memberiku pernikahan, kan? Jangan terlalu memikirkan hal-hal. Lahirkan saja anak itu dulu.
Kamu benar-benar. Kamu hanya menginginkan anak ini. Ada apa? Ada apa? Ada apa istriku? Kurasa aku akan melahirkan. Lihat kepala besar ini, dia akan menjadi bos seperti saya nanti. Apa yang Anda tahu? Dengan proporsi ini, dia seharusnya menjadi idola seperti saya. Berhenti di situ, tidak boleh ada rencana. Bagaimana kalau begini? Senin, Rabu, Jumat untuk saya, Selasa, Kamis, Sabtu untuk Anda, hari Minggu kakak keempat mengajaknya pergi bermain. Itu terlalu sedikit, kalian ingin anak. Pergi punya anak sendiri? Jadi Anda sudah bekerja keras? Ibu punya kunci villa di sini. Ambil ini. Aku tidak bisa menerima ini. Ambillah. Terima kasih, Bibi. Masih memanggil saya Bibi. Ibu. Istri. Makanan nifas dan perawat nifasnya sama-sama terbaik. Aku akan mengurus anak itu nanti. Dan kau, fokus saja pada pemulihan. Aku akan menangani semua urusan di luar. Bayi itu sedang melihat. Tanpa anak ini. Anda ini apa? Kakak Dao. Halo, Kakak Dao. Saya ingin meminta bantuan Anda. Sepertinya ada seseorang di sini. Baiklah. Jangan takut. Bagaimana kau bisa masuk? Pintunya tidak terkunci jadi aku langsung masuk saja. Apakah kau gila? Xing Yu, Hai Yi, bukankah kamu sedang syuting? bukankah karena aku mengkhawatirkanmu? Tanggal perkiraan lahirmu bukan hari ini. Apakah pria bernama Liang ini yang menindasmu? Katakan padaku, dan aku akan segera menanganinya. Hentikan. Jangan memfitnahku. Sebenarnya alasan aku datang hari ini adalah untuk menyatakan perasaanku padamu. Meskipun aku tahu waktunya sangat mendesak. Dan, dalam 1 jam, aku harus pergi ke lokasi syuting. Tapi, aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak peduli dengan anak itu. Aku hanya menginginkanmu. Jadilah bersamaku. Enyahlah. Shilong, Xing Yu dan aku ingin bicara berdua sebentar. Tidak apa-apa, Kak. Katakan saja di sini. Cintaku padamu. Terbuka dan jujur. Xing Yu, terima kasih sudah menyukaiku. Tapi, aku sudah punya orang lain di hatiku. Diriku yang dulu berpikir aku hanya bisa menghasilkan uang. Dan bahwa memiliki anak itu tidak ada artinya. Tapi orang itu, dia menggunakan tindakannya untuk memberitahuku, aku layak untuk dicintai. Aku mengerti, Kak. Tapi, selama kau tidak menikah, aku akan terus menunggumu. Cepat pergi. Orang yang baru saja kau sebutkan itu. Apakah itu aku? Ya. Aku juga punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu menikahiku? Karena tanggung jawab. Ya. Tapi terlebih lagi, karena aku mencintaimu. Karena di hatiku, hanya ada dirimu. Aku pasti akan memberimu upacara pernikahan termegah.
Kamu bilang aku naik pangkat menggunakan anak. Lalu kamu menggunakan apa untuk naik pangkat? Tanpa anak itu, kamu bukan apa-apa. The film was translated Anak itu and cepat tangkap anak narrated itu. by M Media. Ada apa? Namun tetap selamat. Apa yang terjadi? Ibu di sini, ibu di sini. Segera segel lokasi kejadian. Bicaralah. Siapa yang memerintahmu? Bicaralah. Aku akan memberitahumu. Itu dia, itu dia. Kakak Shilong. Bukan aku tidak mengenalnya. Kita adalah kekasih masa kecil. Kamu harus percaya padaku. Siapa yang menyuruhmu selalu membela wanita itu? Karena dia adalah istriku. Kakak Shilong, kamu pasti sudah ditipu oleh wanita itu. Dia hanyalah seorang penggali emas. Wang Daisy adalah ipar perempuan kita yang sah. Siapa yang berani menyentuhnya, itu berarti menentang keluarga liangku. Dalam hidup ini aku hanya mengakui dia sebagai menantuku. Yang lain tidak boleh berani memfitnahnya. Jika ada yang berani menindas istriku lagi di masa depan, mereka menjadikan aku Liang Silong sebagai musuh. Aku selalu memperlakukanmu sebagai adikku. Tapi kau berulang kali melampaui batas kesabaranku. Mulai hari ini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Keluarga Liang tidak akan lagi memiliki kerjasama apapun dengan keluargamu. Bawa dia pergi. Kakak Shilong, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Lepaskan aku, Kakak Shilong. Aku minta maaf. Aku tidak memberimu upacara pernikahan yang lengkap. Tidak apa-apa. Kita punya banyak waktu nanti untuk perlahan-lahan menebusnya padaku. Putriku, maukah kau menikah denganku? Ya, aku mau. Tidak apa-apa. Kita pernah seperti sehelai rumput liar yang tidak dipedulikan siapapun. Berjuang untuk tumbuh, tetapi tidak pernah menerima kebaikan dari matahari. Namun takdir pada akhirnya berbelas kasih. Selama cinta dan harapan bersemayam di hati, matahari akan selalu datang sesuai janji. Semoga kau dan aku merasa hangat sepanjang hidup kita, dan bahagia sampai usia tua.